af'al lil mubalaghah ala tartib ya furu'un ala ma'ani taqsim wa anna mabaniya furu'un ala mabani taqsim. Wes ya. Saiki fatahah. Makna fungsionalnya apa fatahah itu? Membuka. Membuka. Ya kan? Membuka fatahah, membuka. Makna mufradat. Makna fungsionalnya fi'il. Ya, fatahah fi'il. Nah, di bawah fa'ala bisa kataba, bisa doroba dan sebagainya. Bisa juga mabani tasrif. Ditasrifkan bisa kataba, bisa katabu, bisa takataba, bisa istaktaba dan sebagainya. Itu furu'un. Furu' ma'ani taksim dan ada furu' mabani taksim. Ma'ani furu'ut taksim. Otomatis kan gitu. Iya. Nah, masuknya in yang asalnya kotoa menjadi in kotoa, dia bisa diklasifikasi ma'ani taksimnya fi'liyah, ma'ani taksimnya. Makna sihonya infa'ala, in kotoa itu furu, dianggap sebagai furu, sebagai cabang dari yang utama. Furu'nya bisa fu'urut taksim, ma'ani taksim, bisa mabani taksim. Maknanya fi'il, makna taksimnya fi'il, bukan isim, bukan adawat, fi'il. Oke. Nah, dari ma'ani taksim ini bisa juga koto'a, kemudian di koto'a itu apa sih? Memotong. Motong itu agak dipotong, ya mau motong, terpotong. Itu jihad. Menurut Imam Hasan itu jihad. Jihad itu apa? Aspek. Aspek itu bisa isnad, bisa ghairul isnad. Wes, kayak contoh ya. Kalau bukunya bukan jihad menurut ya. Jadi ja'a Muhammad atau hadara Muhammad, musnad dan musnad ilaih hadara Muhammad. Masih umum. Nah dikai jihad aspek hadara Muhammad masih umum. Nek munfaridan rada ciut misalnya. Berarti tidak bersama seseorang sudah. Ya toh munfaridan. Masih umum lagi, lebih diciutkan. Masyan alal akdam. Lebih diciut namanya. Dibasu jadid. Semakin ciut, semakin ciut. Jadi yang umum dipenggal-penggal menjadi jihad-jihad, menjadi aspek-aspek. Kotoa juga begitu, kotoa bisa kotoa memotong, bisa terpotong, bisa inkotoa, bisa takotoa, bisa kotoa lil kasro dan sebagainya. Itu furu. Far'ut taksim bisa far'u mabani. Nek mabani itu sironya, siro itu mabani, bentuknya, bentuk fisiknya itu. Ini bukan 84 aja, 84 itu. Wis ya. Mana kotak-kotak itu loh ya. Ono taksim, ono tasrif. Ya. Taksim menyangkut maknanya dan mabenanya. Tasrif menyangkut makna dan mabenanya. Coba aja itu. Sekarang maknanya fi'liyah, berarti fi'il.
makna fungsionalnya fi'il. Yang kedua, makna fungsionalnya madhi, seperti yang saya katakan tadi, kataba. Makna taksimnya fi'il. Makna sigonya apa namanya? Makna sigonya madhi. Madhi misalnya, ya. Oke. Makna madhi, berarti doroba contohnya. Nek menyangkut mabna, bentuknya fa'ala. Doroba itu fa'ala, mabna. Nah, di bawah mabna ini fa'ala, bisa fa'alu, fa'alat, fa'alatan dan sebagainya. Ya. Makna fi'liya wal mudi, di bawahnya bisa watan dari jutaf tahap, bisa kataba, bisa doroba, bisa roja'a, bisa nama, bisa akala, bisa toro, bisa nama dan sebagainya. Nah, yang nyata, yang parol menurut Ferdinand de Saussure, doroba. Itu yang nyata. Yang nyata welo-welo, yang positivism itu yang doroba. Adapun doroba itu maknanya fi'il dan madhi. Ini abstrak. Abstrak, ya. Oke. Kalau doroba berarti makna fungsionalnya fi'il. Yang kedua madhi. Ya, oke. Bentuknya, mabnanya apa? Fa'ala. Itu bentuk mabna. Oke. Kemudian ada makna, ada taksim, ada tasrif. Ya, ada taksim, ada tasrif. Tasrif itu adanya murfim, lawasik, tasrif. Katabu, katabat itu tasrif namanya. Oke. Dari makna, segi makna doroba itu isnad lil ghaib untuk satu orang karena kataba. Lain dengan kataba, lain dengan katabu, lain dengan katabta, lain dengan katabdi. Maka makna tasrifnya doroba itu adalah jadi musnad, tidak akan jadi musnad ilaih, tapi lil ghaib, satu orang lagi, tapi ghaib. Mabnanya apa? Kalau dia ghaib satu, mustatir dua. Al-istitar itu mabnanya tidak nampak. Kalau dua orang nampak kataba alif, nek wong akeh nampak wau katabu. Nah, jadi mabnanya mustatir. Situ ya. Oke. Nek yadribu ya apa? Yadribu itu fi'il. Makna taksimnya, karena bukan isim, bukan dhamir, bukan adawat. Yang kedua maknanya itu mudhoro'ah, mudhore, sekarang atau akan datang. Istilah mudhore ini digunakan karena dhoro'a yudhari itu artinya menyerupai apa? Menyerupai isim dalam i'rabnya. Kalau isim bisa al-waladu, bisa walada, waladi. Fi'il mudhari bisa yaktub, bisa yaktuba, bisa yaktubu. Maka dinamakan fi'il mudhari kado. Fi'il madhi dinamakan fi'il madhi karena zamannya. Fi'il mudhari dinamakan mudhari karena i'rabnya. Fi'il amar dikatakan fi'il amar karena dilalainya semantiknya, maknanya perintah ya. Jadi membagi tiga dengan kriteria tiga, mestinya satu sing adil. Ruwet marah. Ya karena begitu kuatnya nadhoriyatul amil. Karena kuatnya pada waktu itu. Karena nadhoriyatul amil itu didasarkan pada filsafat Aristo asbabiyah, kausalitas. Likulli musabbab mesti ono sebab gitu. Filsafatnya namanya al-falsafatus sababiyah.
ono buku judulnya Al-Falsafatus Sababiyah. Gak usah tuku, sampean download tuku kartunya data ya, engko dikono Al-Falsafah As-Sababiyah metu. Jadi Nadhayatul Amil itu sandarannya kepada Aristoteles, ya, penyetus daripada filsafat kausalitas, sabab wal musabbab. Mabnanya apa ya dribu? Yaf'ilu itu mabna. Makna tasrifnya isnad ghaib, mabnanya istitar. Istitar. Misalnya lain lagi, kalau misalnya yadribuna, maknanya mana taksimnya apa yadribuna? Fi'liyah sama mudhari'. Mabnanya yaktubuna atau yadribuna, maknanya jamak mudzakkar. Mabnanya wawu, panjang, vokal panjang. Idrib fi'liyah taksimnya karena bukan isim. Maknanya yang kedua al-amriyah, amar. Uf'ul. Mana tasrifnya al-isnad. Mabnanya istitar. Nah, sekarang huwa. Huwa itu ya nyata. Parol. Maknanya apa huwa itu? Idmar. Disembunyikan karena huwa itu tidak mempunyai referensi. Referensinya bisa ganti-ganti. Huwa itu kalau saya menunjuk Muhammad ya Muhammad, kalau Ali ya Ali. Idmar. Maknanya mana idmar? Mabnanya fu'a, suratul dhamir. Huwa itu fu'a, suratul dhamir fu'a. Makna tasrifnya mudzakkar mufrad wal ghaib. Tadzkir ifrad wal ghaib itu makna tasrif, bukan makna taksim. Nah, makna taksim itu kontrasnya dengan isim, fi'il, harf, adawat, khalif. Kalau tasrif itu ya makna siro, makna tasrif, makna morfem. Mabnanya ya suratul dhamir. Ar-rafa, ar-rafasil. Kalau iya idmar, mabnanya dhamir. Hiya fi'a, mabnanya fi'a. Makna tasrifnya taknis, mufrad, ghaibah. Mabnanya ya suratul dhamir itu. Alkitab ismiyah. Kitab itu maknanya isim, makna fungsional. Terus mabnanya fi'al, kitab, fi'al, mabna bentuknya. Terus mana tasrifnya? Ono alif, ma'rifat, ta'rif, mufrad. Mabnanya al ala itlaqiyah. Al itu mabnanya al ya fa. Mabna. Fatimah itu isim alamiah. Maknanya kalau tadi fi'liyah, tapi ini ismiyah, makna naun, makna isim, bukan fi'il. Fatimah itu kata benda, kebendaan. Mabnanya sighatu fa'il, fa'ilah. Maknanya taknis, tak. Mabnanya tak ala itlaqiyah, tak itu mabnanya. Jadi ada makna taksim, mabna taksim, makna tasrif, mabna tasrif. Tuh. Baitun, makna fungsionalnya apa? Isim. Mabnanya fa'lun. Baitun fa'lun. Makna tasrifnya mufrad. Nakiro. Mabnanya, mabna tasrifnya apa? Pertanwin sama ya. Contoh nih baitun, yang nyata baitun.
Ini makna taksim, makna tasrif itu abstrak. Az-Zaidani, makna taksimnya apa? Zaidan itu isim. Terus mabnanya al-ism sighatu fa'al, Zaidun fa'lun, sigha fa'lun. Sifat fi'il enggak ada sing fa'lun, sing fa'ala. Berarti Zaid itu fa'lun mabnanya. Bentuknya itu fa'lun. Makna tasrifnya bisa makrifat dan tasniyah alif nun. Mabnanya, mabna tasrifnya al wal alif wan nun. Ya, jadi gini, ada makna taksim, ada mabna taksim, ada makna tasrif, ada ya tasrif itu morfem, mabna tasrif. Ana misalnya apa? Maknanya makna domir sendirikan begitu. Oh iya, Tamam Hasan menyendirikan antara isim dengan domir sendiri. Tapi kalau Badri domir itu termasuk ismiyat, makanya pakai ya nisbah sama dijamakkan ismiyat, berarti mencakup banyak hal. Tamam Hasan tidak, isim sendiri, domir sendiri. Domir itu ada 3, ada domir isyarah, ada domir syakhs huwa humahum, dan ada domir mausul. Itu domir semuanya. Karena apa dikatakan domir? Karena maknanya sembunyi, dia apa, tidak punya referensi. Aladi itu aladi opo, Alkitab aladi, al-qalam aladi, bisa qalam bisa alkitab. Gua itu opo, gua bisa Muhammad bisa Ali, ana sopo, terus kan ngomong sopo, nek ngomong si Muhammad ya ana Muhammad, nek Fatimah ya Fatimah. Makanya katakan domir disendirikan sama Tamam Hasan. Maka menjadi ada isim, ada fi'il, ada adawat, ada domir, menyangkut 3 tadi, ada domir syakhs, isyarah, dan mausul, dan domir syakhs. Terus ada al-adawat dan ada khawalif. Khawalif itu seperti nikmat, bisa, isim tafdhil, apa namanya, mata ajibiyah, itu khawalif. Ilmu ya, dalamnya ya Allah. Sudah di syafaat kan namanya. Ya sahabi. Insyaallah. Digawe mempelajari Al-Qur'an lebih dalam, tahu iki oh. Zalikal kitab. Apa zalikal kitab itu? Zalika itu isim dhamir. Domirnya domir isyarah menurut Tamam Hasan. Luwir. Dan dalika itu musnad ilaih. Nah, musnad ilaih. Ana idmar suratul domir mabnanya. Maknanya takallum wal ifrad ya. Mabnanya ya suratul domir mutakallim. Anak akhadtu ya, akhadtu misalnya, ini yang nyata, akhadtu yang nyata. Apa maknanya akhadtu itu? Mana fungsionalnya fi'il dan fi'il madhi. Tuh. Mabnanya apa? Fa'ala. Mabnanya fa'ala. Terus makna tasrifnya apa? Dia jadi musnad. Tidak bisa jadi musnad ilaih karena fi'il, dan lil mutakallim akhadtu. Mabna tasrifnya tak mutakallim tu. Mabna. Kitabi ismiyah. Mabnanya fi'al, kitab fi'al. Makna tasrifnya, jadi makna tasrif itu makna murfimnya, murfim ya. Kitabi murfim. Ya kitabi. Mabnanya ya mutakallim. Darabau fi'liyah fi'il madhi sigha fa'ala ya, ghaib ya, mufrad mudzakkar ya. Terus makna tasrifnya karena darabahu dhamir ghaib muttasil.
baituhu dan sebagainya. Jadi ada taksim, ada tasrif. Kalau tasrif itu morfem-morfem yang mengikuti kata bu alif itu tasrif, kata bu wawu itu tasrif. Yang kedua, halaman 84 di atas, mabani tasrif. Mabani tasrif itu bentuk tasrif, bentuk morfem-morfemnya itu apa? Watan dari jutak ta aujul ittifaq bainal mabani wa aujul ikhtilaf bainaha wa aqsid bi aujil ittifaq wal ittifaq bijab wa bi aujil ikhtilaf al muqabalat fa fi dakhilil mutawa'ah najidu siwatal fi'il kam fa'ala wa yang fa'ilu wa fa'ala wa najidu siwatal isim ka infial wa takunul mutawa'a ala qatarbitu baina kulli hadisiyah walakin al-lughat ta'midu inda ittifaqil mabani ila ijadi anwa'il muqabalat bainaha. Yang penting adalah al-muqabalat. Apa muqabalat itu? Ada kontrasnya, ada takobul. Kataba maknanya apa? Makna taksimnya fi'il. Oke. Mabnanya fa'al. Kataba itu fa'al. Mabnanya apa? Terus makna tasrifnya apa? Mufrad, mudzakkar, ghaib. Mengapa kataba mufrad, mudzakkar, ghaib? Karena yang lainnya itu katabat gewet toh, yang lainnya kataba loro. Ya, karena yang lainnya katabta namanya ta beda, ada muqabalat, ada takobulnya, ada kontrasnya itu. Mabani tasrif dari jutaka aujul ittifaq bainal mabani wa aujul ikhtilaf bainaha wa aqsid fi aujul ittifaq al alaqat wa bi aujul ikhtilaf ay al muqabalat. Ada kontrasnya. Dalam mutawa'ah fa bi dakhil mutawa'ah najidu sighatal fi'il infa'ala yang fa'ilu infa'ala. Apa yang membedakan antara infa'ala yang fa'ilu? Ya infa'ala yang fa'ilu beda, fathane karo kate beda. Najidu sighatal isim infial, ada infial nah isim. Mengapa kok infial isim? Karena situ ada alifnya, beda berarti dengan infa'ala. Fatakunul mutawa'ah ala qatarbit baina kulli hadisiyah walakin al-lughat ta'midu inda ittifaqil mabani ila ijadi anwa'il muqabalat bainaha fa yakunu ijadul muqabalat biwasitati mabani tasrif fa tusnadul af'al isnadat mukhtalifah bi hasabi takallum wal khitab. Kataba wong siji nek katabtu saya apa? Karena sudah beda antara kataba, sudah ada tu-nya, katabtu. Nek kilometer katabat belum beda sudah. Ada beda, tapi kadang-kadang ada yang sama. Yang sama. Seperti katabtu mah sama itu. Kelana gawe tok podo lah, itu ya apa itu? Ya. Dari segi ma'ani beda, mabaninya sama, katabtu mah. Itu termasuk mustarok lafzi. Nek di muqabalatna nek katabtuma maka ada kalimat setelahnya katabtuma ya Muhammad ya Ali.
katabtuma ya Fatimah wa Khadijah, beda. Karena setelah katabtuma itu ada ya Ali ya Muhammad, atau beda ya Fatimah ya Zainab. Berarti ada pembedanya, pasti ada pembedanya. Kecuali yang memang mustarok lafzi. Mustarok lafzi itu maknanya satu, maknanya banyak. Kebalikan dari madam muradif. Muradif itu lafadznya banyak, maknanya satu. Fayakunu ijadul muqabalat biwasitati mabani tasrif. Fatusnadul af'al isnadat mukhtalifah. Nah, apa yang membedakan kalau kataba itu dengan kataba yang lain? Kataba, katabu. Semuanya kataba. Maknanya mana fi'il. Mabenanya fa'ala. Kataba sama. Yang membedakan tasrifnya. Mabani tasrifnya. Ya. Nah, mabani tasrif yang berbeda-beda inilah muqabalatnya. Kataba seorang. Mengapa kok seorang? Karena ada kataba yang dua orang. Mengapa kok kataba dua orang? Karena masih ada katabu, masih ada katabta yang mempunyai makna beda, pembedanya. Makanya kontras. Ini yang dikatakan dengan al-qimah al-khilafiyah. Bukan khilafiyah dalam fikih, bukan. Qimah khilafiyah itu pembeda suara, pembeda hurufnya. Kataba dir wong lanang siji nulis mati. Nek kataba wong wedok siji pokoke beda, pasti ada bedanya. Nah, kata tak inilah sebagai muqabalat, sebagai kontras. Makanya dalam ilmu morfologi ada taqabul, ada kontras. Suara khana. Mengapa punya arti datang khana? Datang waktu khin. Ya karena ketika khana sampai berubah jadi hana, beda, artinya sudah beda. Nek kalau pembedaannya nggak ada kontrasnya nggak jadi masalah, salah itu. Khana, karena begitu sampean berubah menjadi hana, lain lagi hayyin. Sampean ganti dengan bana, ya bin bayan, lain lagi. Sampean ganti dengan lam menjadi lana, beda lagi lain, menjadi nah itu sih jauh lana al dengan ha, tapi yang dekat hanya beda mahmus majhur saja. Hana dengan hana, hana dengan hana, hana khatau saksun sakat fakat mahmus, hana majhur. Pita suaranya bergetar, nek enggak. Bergetar enggak, itu sudah membedakan makna. Pengeran enggak menurut iso ya, enggak. Jadi alat bicara itu cuma pita suara, rongga mulut, melidah. Ya, jadi adanya kontras, nilai kontras. Fatus nadul af'al isnadat mukhtalifah. Maka fi'il bisa diisnadkan, disandarkan kepada bermacam-macam. Bisa kataba, katabu, katabat, katabta, katabti, katabtuma dan sebagainya. Bihasabi takallum wal khitab, katabtu wal khitab ya katabta. Wal ghaibah kataba, bihasabil ifrad kataba. Kataba tasniyah wal jama' wa bi kasabit tadhkir kataba dengan katabat wa ta'nits wa tatasarruful asma' tasrifat mukhtalifah. Isim juga begitu, bi ikhtilafil ifrad wa tasniyah, qalamun, qalamani, aklam, beda. Wal jama' wa tadhkir wa ta'nits wa ta'rif al qalam dengan qalamun, beda. Mengapa al qalam pulpen itu? Karena kalau alif enggak ada jadi qalamun. Umum, jadi kontras. Jadi yang penting nilai kontras, qimah khilafiyah itu penting dalam bahasa. Mengapa bahasa itu bermakna? Ya karena
ada kontrasnya dengan yang lain, ada pembedanya, Nama pembeda ini yang dikatakan dengan fitur distintif atau al-qimah al-khilafiyah. Istilah kerennya fitur distintif. Apa tuh fitur itu? Tanda-tanda yang membedakan. Al-alama al-mumayyizah. Apa yang membedakan Alfiyah? Ya pinter Alfiyah. Apa yang membedakan isim dengan fi'il? Nah, isim dilihat dari tasrifnya bisa dimasuki tasrif, bisa dimasuki tanwin tasrif, bisa menduduki kedudukan munada ya Muhammad, berarti isim. Tahu artinya apa tidak? Jadi ini konsep di Alfiyah itu kita fa'al tawa atat baik itu muqabalat sebetulnya, kontras, tanda. Fatakunu ma'an tasrif ala hadza majalan. Lah ini lil qiyam al khilafiyah, ada nilai pembedanya. Allati taftariqu asyaf ala asasiyah. Beda sirah dengan sirah yang lain itu karena ada prinsip-prinsip nilai pembedanya. Wa muqtadu hadza annana idza nazarna fil amthilati sabiqah allati suknaha li idhahi silah bainal makna wal mabna wal alama wajadna ma ya'ti. Ya bode kotak-kotak itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, itu luar biasa nih. Kalau ini Ustaz, kalau di tasrif kan itu ada muqabalah, atau ini kalau ada huwa iya taf'alu anta taf'alu. Nah itu di mana anunya? Kan sama-sama taf'alu. Ya sama taf'alu, makanya yang menentukan pemakaiannya apakah hiya taktubu atau anta taktubu. Kalau anta taktubu berarti taktubunya di situ apa namanya? Ya pembedanya ada kata-kata anta dengan hiya tadi itu. Ini ada ya secara kalau taktubunya sama. Wujuhul ittifaq. Nah, jadi dicari pembedaan mesti beda. Taktubu yang untuk mukhatab laki pemakaiannya beda dengan yang taktubu. Iya. Letaknya beda dia. Kalau taktubu bisa setelah anta, tapi kalau taktubu dia jatuh setelah Fatimah taktubu. Ada pembedanya. Atas dasar pembeda-pembeda inilah muncul makna. Makanya Bloomfield, seorang linguis Amerika yang mengarang sebuah kitab namanya Language, yang dulu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Bahasa, dan bukunya Bloomfield ini dikatakan sebagai Injilnya para linguis Amerika. Injilnya kayak kitab suci. Itu dia bilang bahwa setiap ada perbedaan pasti ada perbedaan makna. Setiap ada perbedaan pasti ada perbedaan makna. Baik perbedaan itu ada dalam apa namanya, dalam konteks kata atau kalimat. Seperti taktubu tadi, ada beda. Taktubu bisa berkolusi dengan Fatimah, bisa berkolusi dengan anta, maknanya beda. Mana kolusi berdampingan. Taktubu bisa berdampingan dengan Fatimah, dan taktubu yang satu bisa berdampingan dengan anta. Beda wis. Pasti ada beda. Atas dasar perbedaan-perbedaan inilah maka
muncul makna.